Ford Motor Company dikabarkan tengah menjajaki pembicaraan dengan produsen otomotif asal Tiongkok BYD terkait potensi kesepakatan pasokan baterai untuk beberapa model hybrid. Meski demikian, pembicaraan tersebut masih dalam tahap awal dan hingga kini belum menemui kesepakatan akhir. Kembali bersama kami, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ford Motor Company dikabarkan tengah menjajaki pembicaraan dengan produsen otomotif Tiongkok BYD terkait potensi kesepakatan pasokan baterai mobil hybrid. Ya, di mana salah satu skenario yang dibahas ialah melakukan impor baterai ke fasilitas produksi di luar Amerika Serikat. Ford Motor Company dikabarkan tengah menjajaki pembicaraan dengan produsen otomotif asal Tiongkok BYD terkait potensi kesepakatan pasokan baterai untuk beberapa model hybrid. Meski demikian, pembicaraan tersebut masih dalam tahap awal dan hingga kini belum menemui kesepakatan akhir. Melansir dari Car News China, salah satu skenario yang tengah dibahas Ford ialah melakukan impor baterai yang diproduksi BYD ke sejumlah fasilitas produksi di luar Amerika Serikat. Nantinya, jika kesepakatan ini tercapai, Ford diyakini akan mendapatkan akses ke teknologi baterai milik pabrikan terbesar di Tiongkok tersebut yang dikenal efisien dan kompetitif dari segi biaya. Sementara itu, langkah ini juga menjadi bagian dari perubahan strategi Ford yang tengah mengurangi fokus untuk model listrik murni setelah permintaan global terhadap model tersebut berakhir melambat, di mana pihak manajemen menargetkan sekitar 50% dari total penjualan global pada 2030 mendatang datang dari kendaraan hibrida, plug-in hybrid, dan mobil listrik yang sejalan dengan pergeseran fokus perusahaan. Adapun pembicaraan ini juga terjadi di tengah sejumlah perubahan dalam strategi pasokan baterai global Ford. Sebelumnya, Ford diketahui telah mengakhiri beberapa kontrak jangka panjang dengan pemasok baterai lain seiring penyesuaian pada permintaan dan kebijakan industri otomotif global, sekaligus mencoba menavigasi era transisi tenaga listrik dan hibrida di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, startup robotika Exentis meraih sorotan global dengan memperkenalkan exoskeleton modular inovatif bernama H+K. Teknologi wearable terbaru ini dirancang untuk membantu mobilitas manusia dalam berbagai aktivitas harian dan outdoor. Askentis meraih sorotan global dengan memperkenalkan exoskeleton modular inovatif bernama H+K. Sistem yang diperkenalkan Askentis terdiri dari dua komponen utama, modul H atau hip yang mendukung pergerakan pinggul dan modul K untuk knee yang memberikan stabilisasi pada lutut. Kedua modul ini bisa digunakan sendiri-sendiri atau digabung sesuai kebutuhan pengguna sehingga fleksibel untuk berbagai situasi seperti mobilitas harian hingga aktivitas luar ruang intensif seperti hiking. Exoskeleton modular ini dipadukan dengan AI Motion Engine yang mampu mengenali lebih dari 7 skenario aktivitas dengan tingkat akurasi hampir 99,5%. Sistem dapat menyesuaikan tingkat dukungan dalam waktu kurang lebih dari 200 milidetik. Sehingga bantuan terasa natural dan intuitif bagi pemakainya, serta dirancang tetap ringan kurang lebih dari 1,75 kg sehingga mudah dipakai sehari-hari. Desain modular H+K memungkinkan perangkat ini ditujukan tak hanya untuk aplikasi profesional atau medis, tetapi juga untuk mobilitas harian, aktivitas outdoor seperti hiking, bersepeda, atau bahkan pekerjaan fisik berkepanjangan, membantu meningkatkan kekuatan gerak kaki dan mengurangi tekanan pada sendi. Ini memberi peluang nyata bagi setiap individu untuk bergerak lebih jauh tanpa mudah lelah. Debut Askentis di CES 2026 menandai makin populernya teknologi augmentasi manusia secara wearable, sekaligus menggarisbawahi tren global di mana robotika dan AI makin diintegrasikan langsung ke dalam kehidupan manusia. Dari peningkatan kekuatan fisik hingga memperluas batas mobilitas, exoskeleton modular menyerupai wearable machine interface yang bisa jadi semakin umum dalam waktu dekat. Bagi sumber IDX Channel. Caterpillar Inc. resmi memperluas kerjasama strategisnya dengan perusahaan chip terkemuka Nvidia untuk menghadirkan kecerdasan buatan langsung ke dalam alat berat konstruksi, pertambangan, dan produksi. Ya, langkah ini dinilai mampu menghadirkan era baru otomasi dan efisiensi di situs proyek besar dunia. Berbeda dari implementasi AI tradisional yang bergantung pada pemrosesan di pusat data atau cloud,
Kolaborasi Caterpillar dan Nvidia memanfaatkan teknologi Edge AI sehingga kecerdasan buatan dapat diproses langsung di mesin atau perangkat itu sendiri. Hal ini memungkinkan alat berat merespons kondisi di lapangan secara real-time tanpa perlu koneksi internet stabil. Salah satu produk unggulannya perkenalkan adalah Chat AI Assistant. Sistem AI berbasis suara yang memudahkan operator untuk berinteraksi dengan alat berat melalui perintah suara, memberikan informasi teknis, saran pemeliharaan, hingga panduan operasional secara kontekstual. Ini dibangun di atas platform Nvidia Jetson Thor yang dirancang untuk pemrosesan AI tingkat tinggi di lingkungan industri. Dengan integrasi AI, Caterpillar menargetkan kemampuan otomasi lanjutan, termasuk mesin-mesin yang dapat beroperasi dengan minim intervensi manusia, memprediksi kebutuhan perawatan, serta menyesuaikan kinerja dengan kondisi medan yang sulit. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga menekan risiko kecelakaan dan biaya operasional, terutama di proyek konstruksi dan pertambangan berskala besar. Kolaborasi ini juga mencerminkan bagaimana teknologi AI tidak lagi hanya pada perangkat lunak, tetapi merambah ke infrastruktur fisik industri termasuk alat berat, robot, dan sistem manufaktur. Caterpillar dan Nvidia bahkan memanfaatkan konsep digital twin untuk memodelkan pabrik atau lokasi kerja secara virtual, sehingga perubahan dan optimasi bisa diuji sebelum diterapkan di dunia nyata. Berbagai sumber ada di channel. Kembali di Prime Market Highlights pemirsa, Amazon berencana melakukan gelombang kedua pemutusan hubungan kerja pekan depan. Langkah ini merupakan bagian dari rencana memangkas sekitar 30.000 karyawan korporasi secara global. Amazon berencana melakukan gelombang kedua pemutusan hubungan kerja pekan depan, di mana Amazon diperkirakan memulai gelombang kedua PHK paling cepat pada Selasa pekan depan. Jumlah karyawan yang terdampak disebut kurang lebih sama dengan PHK Oktober lalu, yakni sekitar 14.000 orang. Langkah ini merupakan kelanjutan dari target pemangkasan total 30.000 pekerja kerah putih. Posisi di unit Amazon Web Service, Retail, Prime Video, serta divisi sumber daya manusia People Experience and Technology diperkirakan terdampak. Namun cakupan dan rincian final PHK masih dapat berubah. Sampai saat ini, manajemen Amazon menolak memberikan komentar resmi terkait rencana internal tersebut. Adapun Amazon sebelumnya mengaitkan PHK dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan untuk efisiensi kerja. Namun CEO Andy Jassy menyebut pemangkasan lebih disebabkan birokrasi yang terlalu tebal di internal perusahaan. Meski hanya mencakup sebagian kecil dari 1,58 juta karyawan global, PHK ini hampir 10% dari total tenaga kerja korporasi Amazon. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Intel memperkirakan pendapatan dan laba kuartal pertama 2026 akan berada di bawah estimasi pasar. Ya, kondisi ini terjadi karena perusahaan masih kesulitan menyesuaikan pasokan chip server dengan lonjakan permintaan pusat data kecerdasan buatan. Intel memperkirakan pendapatan dan laba kuartal pertama 2026 akan berada di bawah estimasi pasar. Intel memproyeksikan pendapatan kuartal berjalan di kisaran 11,7 miliar US dollar hingga 12,7 miliar US dollar. Angka ini lebih rendah dari estimasi rata-rata analis sebesar 12,51 miliar US dollar. Setelah pengumuman tersebut, saham Intel anjlok sekitar 7% dalam perdagangan setelah jam bursa. Permintaan chip untuk pusat data AI membuat jumlah raksasa komputasi awan terkejut dan harus memperbarui chip lama secara cepat. CFO Intel David Zinsner menyebut banyak pelanggan tidak siap menghadapi tekanan jaringan akibat lonjakan beban kerja AI. Intel memperkirakan pasokan chip akan berada di titik terendah pada kuartal pertama sebelum membaik pada kuartal kedua. CEO Intel Lip Butan menjelaskan strategi pemulihan dengan memangkas biaya, mengurangi lapisan manajemen dan fokus pada peta jalan produk baru. Selain itu, Intel juga mulai mengirim chip PC terbaru Partner Lake berbasis teknologi manufaktur 18A, meski yield awal masih menekan margin. Di sisi lain, Intel terus kehilangan pangsa pasar PC ke pesaing seperti AMD dan ARM Holding. Berbagai sumber IDX Channel.